Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Syahra Ramadan dengan NIM 2311073021 dan rekan saya Rahmadani dengan NIM 2311073021. Saya ada Fizul Nazwa Sagarifah dengan NIM 2311071006. Dan dengan saya Riana Nito Deni Putra dengan NIM 2311072028. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Tentunya di dalam makalah kami membahas tentang industri telekomunikasi tidak bisa lagi bertahan dengan hanya menjual pulsa, telepon, dan SMS. Serta bisnis ini sedang bergeser atau bertransformasi dari sekadar penyedia jaringan telepon menjadi penyedia layanan digital dan data internet. Jika perusahaan telekomunikasi tidak beradaptasi dengan teknologi baru seperti 5G, aplikasi digital seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lainnya, dan perilaku konsumen yang baru, maka akan kalah dan ditinggalkan. Tentunya di makalah ini kami membahas latar belakangnya. Tentunya di dalam latar belakang itu membahas tentang pergeseran industri telekomunikasi dari layanan suara ke digital menuntut adaptasi total terhadap tren konsumen yang kini ikut memproduksi konten dan persaingan layanan aplikasi internet atau OTT yang harus didukung oleh pembaruan regulasi serta infrastruktur canggih agar bisnis dapat terus tumbuh. Nah, di dalam latar belakang ini bisnis telekomunikasi itu tentunya berubah total pada era zaman sekarang ini. Dulu fokus utamanya itu telepon dan SMS. Sekarang udah bergeser ke layanan digital. Nah, ini terjadi karena ada kemajuan teknologi dan kebutuhan kita yang berubah-ubah. Nah, untuk memahaminya, saya mempunyai analogi, yaitu bayangkan sebuah operator itu pembuat jalan tol. Nah, pembuat jalan tol itu kan hanya membuat bangunan saja. Jadi kita analogikan sebagai infrastruktur. Jadi di infrastruktur inilah perkembangan 5G itu bisa berkembang. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu operator sekarang harus bersaing dengan aplikasi-aplikasi lewat jaringan sendiri, seperti WhatsApp yang menggantikan SMS. Selain itu, konsumen berubah menjadi prosumer, yang artinya konsumen tidak cuma memakai data, tetapi juga aktif memproduksi konten sendiri. Untuk solusinya, itu agar bisa bertahan sebuah bisnis, ada dua cara. Yang pertama, infrastruktur yang kuat untuk menampung lalu lintas data yang besar, dan aturan pemerintah atau regulasi yang mendukung inovasi serta persaingan yang sehat. Selanjutnya kita membahas tentang paradigma bisnis telekomunikasi dari sisi bisnis. Menurut Mahafasiri 2022, pada masa lalu regulasi cenderung berfokus pada pengendalian tarif, izin operator, dan pengaturan monopoli layanan berdasar. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Adli dan Tuzun tahun 2022 yang melihat regulasi sebagai faktor penting dalam pergeseran model bisnis telekomunikasi dari sistem lama menuju paradigma baru. Selain berperan di tingkat industri, regulasi juga berdampak pada proses transformasi internal perusahaan. Regulasi bukan hanya mengatur hubungan antara pemerintah, operator, dan konsumen, tetapi juga menjadi pendorong agar perusahaan memperkuat transformasi digital dari dalam. Tentunya pada paradigma bisnis telekomunikasi ini lebih membahas tentang strategi bisnis dan ancaman pendapatan bagi operator telekomunikasi. Dulu operator kaya raya karena memonopoli jaringan sekaligus layanan, suara, dan SMS. Sekarang di era internet, operator hanya menyediakan jaringannya saja, tapi uangnya lari ke aplikasi lain, ke OTT seperti Google, Facebook, dan lain sebagainya. Solusinya, operator harus meniru model bisnis aplikasi tersebut berbasis komunitas, terbuka, dan premium. Tentunya untuk memahami hal tersebut, kita ibaratkan operator itu pemilik stadion, tetapi yang main bola itu adalah tim lain. Jadi uang tersebut tuh hanya disewakan untuk tempatnya saja. Jadi operator tuh hanya mendapatkan sewa gedung, sedangkan untuk pemain lainnya itu tuh dari OTT tersebut. Dan untuk penjelasan lanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Baiklah, masuk pada perubahan pasar telekomunikasi, di mana kini orientasi pasar telekomunikasi lebih bergeser pada layanan berbasis data dan internet. Perubahan ini tidak hanya soal pergeseran jenis layanan, tapi juga menyangkut bagaimana konsumen memandang dan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, faktor eksternal berupa OT dan regulasi, perubahan pasar juga dipengaruhi oleh transformasi internal perusahaan telekomunikasi itu sendiri. Ada faktor teknologi yang membuat layanan digital semakin dominan. Itu yang pertama, faktor internal perusahaan yang harus melakukan transformasi untuk menjawab kebutuhan konsumen. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, jika kita dulu mengenal telekomunikasi untuk telepon dan SMS saja, tapi sekarang kita lebih ke layanan internet dan data. Contoh sederhananya, ketika dulu kita lebih memusingkan antara kehabisan kehabisan pulsa daripada kehabisan kuota. Intinya, pasar telekomunikasi kini adalah pasar yang dinamis, didorong oleh teknologi, kebijakan, dan tuntutan kita pengguna akan koneksi digital yang mulus dalam kehidupan sehari-hari. Next. Teknologi dalam perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Kemunculan teknologi 4G LTE menjadi tonggak penting dalam industri telekomunikasi. Jaringan internet berkecepatan tinggi memungkinkan lahirnya layanan berbasis data seperti video streaming, media sosial, transportasi online, dan belanja digital. Dengan adanya IoT, operator dapat bermitra dengan perusahaan otomotif untuk menghadirkan mobil pintar, bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun kota pintar, atau mendukung sektor kesehatan melalui layanan monitoring pasien jarak jauh. Selain itu, perubahan teknologi juga berdampak langsung pada perilaku konsumen. Generasi muda, misalnya, hampir tidak lagi menggunakan SMS, karena lebih memilih aplikasi chatting berbasis internet yang lebih murah dan praktis. Jadi, kehadiran 4G ini telah menjadi fondasi bagi revolusi digital. Teknologi ini hanya tidak menghadirkan internet berkecepatan tinggi, tetapi juga melahirkan berbagai layanan, seperti streaming dan transportasi online. Lebih jauh, melalui IoT, jaringan ini membuka pintu kolaborasi untuk menciptakan mobil pintar, kota cerdas, dan layanan kesehatan jarak jauh. Seperti yang ada pada grafik tersebut, grafik menunjukkan bahwa pendapatan dari layanan suara tradisional terus menurun, sementara layanan data broadband mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa teknologi mendorong pergeseran model bisnis dari layanan suara dan SMS menuju dominasi layanan data. Baik. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko telekomunikasi. Itu risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi, definisi ini agak longgar. Tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif manajemen risiko memiliki fungsi antara lain. Yang pertama itu menemukan risiko potensial, yang kedua mengevaluasi risiko potensial, yang ketiga memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi. Berikutnya itu ialah pelanggan. Peran pelanggan saat ini lebih kritis dalam memilih layanan, menuntut kualitas jaringan yang stabil, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam mengakses berbagai platform digital. Hal ini memaksa operator untuk tidak hanya menjual layanan dasar seperti telepon dan SMS, tetapi juga menyediakan layanan tambahan yang sesuai dengan gaya hidup modern. Berikut bisa dilihat melalui grafik. Itu gambar di atas menunjukkan pergeseran pola konsumsi pelanggan telekomunikasi dari layanan tradisional seperti voice call menuju dominasi layanan data. Konsumsi data meningkat tajam seiring berkembangnya layanan berbasis internet, sementara penggunaan voice call cenderung stagnan bahkan menurun.
Hal ini memperkuat argumen bahwa pelanggan modern lebih memilih layanan berbasis data, baik untuk hiburan, komunikasi, maupun aktivitas bisnis, sehingga operator harus menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan di pasar. Selanjutnya, yaitu perilaku konsumen dalam transformasi bisnis telekomunikasi. Konsumen modern menuntut layanan komunikasi yang lebih cepat, stabil, dan terjangkau. Hal ini memaksa operator telekomunikasi untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup digital masyarakat. Di mana pergeseran ini sangat jelas terlihat pada beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, ada peralihan ke layanan data, kemudian penggunaan aplikasi OTT. Penggunaan aplikasi OTT ini didominasi oleh aplikasi over the top seperti WhatsApp, YouTube, dan layanan streaming lainnya. Kemudian ada tuntutan kualitas, di mana konsumen tidak hanya ingin internet, mereka menuntut internet yang sangat cepat dan sangat stabil untuk mendukung semua kegiatan mereka, mulai dari bekerja sehingga hiburan. Kemudian ada dampak pada strategi bisnis operator. Perubahan ini memaksa kita sebagai operator untuk melakukan beberapa hal, di mana yaitu penyesuaian layanan. Kita harus menghadirkan paket yang berbasis data, yang inovatif, dan menambahkan layanan digital yang bernilai tambah. Kemudian ada strategi customer centric, di mana strategi bisnis ini kita harus berpusat pada pemahaman mendalam mengenai perilaku digital pelanggan. Next. Terlihat pada layar ini ada grafik dari perbandingan pendapatan global telekomunikasi, layanan suara, dan data internet dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan dari layanan suara tradisional mengalami penurunan yang konsisten, sedangkan pendapatan dari layanan data internet meningkat secara signifikan. Hal ini mempertegas bahwa konsumen telah beralih ke layanan berbasis data sebagai kebutuhan utama dalam aktivitas komunikasi modern. Dan dapat diartikan bahwa perilaku konsumen merupakan faktor strategis dalam perubahan paradigma bisnis telekomunikasi, di mana konsumen tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi pendorong utama inovasi yang memaksa operator untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan digital masyarakat. Next. Selanjutnya ada infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi untuk layanan digital seperti video streaming, cloud computing, hingga Internet of Things (IoT) memerlukan infrastruktur yang jauh lebih kompleks daripada telepon konvensional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam infrastruktur telekomunikasi ini, di mana kebutuhan layanan digital menggunakan infrastruktur modern harus menyediakan kapasitas besar, kecepatan tinggi, dan keandalan yang stabil. Selanjutnya, inovasi seperti software defined network (SDN) dan network function virtualization (NF). Selanjutnya ada peran regulasi dan strategi bisnis dalam infrastruktur ini, di mana pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur melalui pemberian izin spektrum 5G, dorongan investasi jaringan fiber optik, dan perluasan cakupan internet ke daerah yang terpencil untuk mencegah kesenjangan digital. Selanjutnya, ada operator yang berinvestasi pada infrastruktur akan lebih mudah berekspansi ke sektor lain seperti smart city, kesehatan digital, dan industri berbasis IoT. Next. Selanjutnya, infrastruktur modern yang saat ini sedang digunakan, di mana pada gambar ini ada infrastruktur data center. Ini adalah infrastruktur telekomunikasi modern yang berada di dalam sebuah pusat data center yang berfungsi sebagai jantung dari layanan digital. Seluruh lalu lintas data dari berbagai aplikasi, layanan cloud, hingga Internet of Things diproses dan dikelola di dalamnya. Terdapat berbagai komponen penting yang saling terhubung. Jadi, ini adalah infrastruktur modern di dalam sebuah pusat data yang berfungsi sebagai jantung layanan digital kita. Terima kasih.
kembalikan kepada moderator. Baik, itulah beberapa pemaparan materi terkait paradigma bisnis telekomunikasi dari kelompok 2. Untuk kesimpulannya, yaitu kondisi pasar telekomunikasi telah mengalami perubahan besar jika dahulu pasar lebih fokus pada layanan dasar seperti panggilan, suara, dan SMS, maka kini orientasi pasar beralih ke layanan berbasis data. Kehadiran aplikasi over the top atau OTT seperti WhatsApp, YouTube, dan Netflix membuat struktur pasar semakin kompetitif dan memaksa operator mengubah strategi bisnisnya agar tetap relevan. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, bahwasanya untuk paradigma bisnis telekomunikasi itu dulu cuman hanya sebagai dampak atau dampipa, itu tuh cuman hanya untuk menyalurkan telepon dan SMS saja. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, dari misalkan dari Telkomsel, vendor-vendor yang lain itu membuat aplikasi yang dimana itu bisa terhubung, mendapatkan lebih keuntungan, seperti ada Langit Musik, itu merupakan dari Telkomsel, terus juga ada Maxstream untuk nonton film, itu juga dari Telkomsel, serta ada aplikasi My Telkomsel, My XL, My Entry, dan lain sebagainya. Itu merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, perkembangan teknologi menjadi faktor penggerak utama dalam transformasi bisnis telekomunikasi. Hadirnya 4G, 5G, Internet of Things, hingga layanan berbasis cloud telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi sekaligus membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor, seperti kesehatan digital, kota pintar, dan otomasi industri. Nah, peran regulasi sangat penting dalam membentuk arah perkembangan industri telekomunikasi. Regulasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengatur tarif dan izin, tetapi juga berperan dalam mendorong inovasi, menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, serta memperluas pemerataan akses layanan ke seluruh kota. Jadi intinya di dalam zaman saat sekarang ini yang sangat canggih, tentunya jaringan akses yang sangat kencang dan mudah diakses itu sangat butuh di era saat sekarang ini. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.